Bismillah. Memperhatikan situasi politik tanah air terakhir, saya memprediksi bahwa pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak akan kuat atau tidak lama lagi akan jatuh. Bisa bertahan sampai akhir tahun 2026 aja sudah bagus. Percayalah itu. Nah, dari mana nantinya Presiden Prabowo itu dan Wakil Gibran Rakabuming Raka itu akan dijatuhkan? Kalau dari parlemen, dari MPR rasanya tidak mungkin. Karena saat ini partai politik yang kritis terhadap pemerintahan Prabowo Gibran itu hanya satu, PDIP. Yang lainnya menguasai parlemen ini. Yang menguasai parlemen ini adalah partai-partai pendukung Prabowo Gibran. PDIP di sana hanya memiliki 128 kursi atau sekitar 22% dari 580 anggota DPR. Jadi sangat agak kecil sekali, agak mustahil kalau pemakzulan presiden dan wakil presiden itu dilakukan oleh parlemen. Apalagi syarat-syarat konstitusionalnya di mana harus dihadiri oleh 2/3 anggota dewan untuk bisa memakzulkan presiden itu. Nah, sedangkan PDIP ya itu tadi hanya 22%, jadi masih jauh kecuali dia berkoalisi. Tetapi lupakanlah itu. Rasanya tidak mungkin parlemen akan menjatuhkan pemerintahan Prabowo Gibran kecuali ada faktor X desakan massa yang begitu kuat yang mengepung gedung DPR. Nah, seperti tahun 98 itu baru terjadi. Yang kedua, sangat mungkin sekali Presiden Prabowo dan Wakil Gibran jatuh oleh kekuatan demonstrasi, revolusi sosial, aksi massa itu. Ini yang sangat mungkin terjadi, seperti yang terjadi di bulan Agustus tahun 2025 yang lalu itu nyaris dahsyat seperti setahun 1998. Ini nanti kemungkinan besar tahun ini akan jauh lebih dahsyat lagi. Nah, bagaimana supaya pemerintahan Prabowo Gibran ini terhindar dari penggulingan kekuasaan yang dilakukan oleh rakyat ini? Menurut kajian politik saya, Presiden atau pemerintahan Prabowo Gibran harus melakukan 5 hal. Yang pertama, Presiden Prabowo harus segera melepaskan diri dari ikatan Presiden lama, yakni Joko Widodo yang terlalu banyak melakukan ikut campur dalam politik kekuasaan. Banyak masyarakat yang sudah muak dengan keterlibatan Jokowi di dalam politik kekuasaan akhir-akhir ini ketika dia sudah tidak lagi menjabat. Kedua, Presiden Prabowo harus segera menghentikan program MBG dan Koperasi Merah Putih yang dianggap oleh banyak masyarakat banyak menghambur-hamburkan keuangan negara dan tidak tepat sasaran, yang hanya berakhir di septiten. Ketiga, Presiden Prabowo Gibran juga harus membatalkan keanggotaannya atau keluar dari BOP, karena BOP ini hanya menguntungkan Amerika dan Israel saja, dan terbukti dalam perang Iran melawan Amerika dan Israel. Amerika dan Israel menyerang duluan ke Iran, jadi dia yang justru menjadi sumber persoalan. Keempat, Presiden Prabowo juga harus segera membatalkan perjanjian perdagangannya dengan Amerika, karena perjanjian perdagangannya dengan Amerika yang sudah ditandatangani itu sangat merugikan Indonesia itu sendiri dan lebih banyak menguntungkan Amerika. Kelima, ini wajib hukumnya, Presiden Prabowo harus segera mereshuffle anggota-anggota kabinetnya yang tidak kompeten, tidak bermutu, dan hanya banyak memprovokasi rakyatnya saja dengan berbagai kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat dan membuang-buang anggaran negara. Itulah yang bisa saya sampaikan untuk Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar selamat dari penggulingan kekuasaan oleh gerakan rakyat. Demikian, terima kasih. Merdeka!